Halo semua, selamat berjumpa di channel saya, The TOEFL Coach. Di channel saya ini kita akan membahas beberapa diskusi mengenai topik-topik yang dimaksud di sections baik listening, reading maupun structure and written expressions. Kemudian kita akan membahas soal-soal. Biasanya kita akan membahas sekitar 10 soal untuk masing-masing pembahasan topik ya atau skill. Bila Anda belum join dan mau bergabung, silahkan klik subscribe dan klik the notifications bell, and see you in my first video for this. Yes, I'll see you. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas structure sections ya. Jadi bagian structure dan written expressions. Dimana skill yang akan kita pelajari hari ini adalah skill 1, yakni subject verb agreement. Jadi di sini ada pemaparan sedikit, setelah itu kita bahas soal. Baik, slide berikut. Di sini ada contoh ya. Jadi pembahasannya teorinya kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini di kalimat soal kita perhatikan di sini ada blank ya. Kemudian ada beberapa frase kata ya. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita melihat kalimat soal ini dan apakah sudah memiliki subjek atau verb atau objek ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kalimat soal sudah memiliki verb yakni is talking ya. Dan tidak ada subjeknya. Berarti yang kita cari adalah subjek ya. Nah, di sini kita langsung ke pilihan ya. Pilihannya di sini they itu bisa sebagai subjek ya. Namun di sini subjeknya plural, sementara yang di require di sini adalah singular ya. Kita eliminate yang A. Kemudian yang B ini tidak bisa sebagai subjek karena ini adalah konektor ya. Kita eliminate juga B-nya. Kemudian yang C, kita lihat di sini ini kata benda, frase kata benda ya. Dan kebetulan di sini ditunjukkan oleh E atau singular suffix ya. Jadi di sini singular noun. Kelihatannya kita akan memilih C ya. Namun kita lihat dulu D. D ini pronouns, adjective pronouns. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dengan kata benda. Misalnya her boy, her house, like that ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri sebagai subjek. Oleh karena itu kita eliminate. Jadi jawaban yang benar untuk contoh pertama ini adalah C. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau kita perhatikan, sama dengan example yang pertama, contoh yang pertama. Di sini di kalimat soal, kita lihat bahwa kalimat soal sudah memiliki verb, yakni was back. Dan kalau kita teliti, ini adalah passive singular verb, ya, karena di sini ditunjukkan oleh helping verb atau to be was, ya. Oleh karena itu kita cukup mencari subjek di sini. Nah, di sini kita lihat pilihan A ini bukan kata benda ya, ini keterangan. Berarti kita eliminate yang A. Demikian pula pilihan B ini adalah frase keterangan ya. Dan tidak bisa keterangan sebagai atau adverb atau adjektif sebagai kata subjek ya, tidak bisa. Oleh karena itu kita eliminate. Kemudian yang C, nah di sini kata benda, demikian pula yang D ya. Yang C itu singular kalau kita perhatikan ya, bukan karena tidak ada S-nya, tapi ini adalah uncountable noun. Semua uncountable noun harus kita anggap sebagai singular. Oleh karena itu sepertinya cocok untuk kalimat soal di atas. Sedangkan yang D adalah plural nouns. Jadi dia kata benda plural. Dia tidak cocok kalau dipasangkan dengan singular verb di atas. Kita eliminate yang D. Pilihan kita untuk
contoh 2 ini adalah C. Ini contoh ketiga ya, bukan contoh keempat ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, kalimat soal sudah memiliki subjek dan kita mencari kata kerja. Di sini ada work yang kelihatannya seperti kata kerja ya, namun dia didahului oleh prepositions. Jadi dia prepositional phrase. Prepositional phrase atau kata benda sebelum kata depan atau preposition tidak bisa sebagai subjek ya. Pilihan A di sini ada kata keterangan ya, necessary. Tidak bisa sebagai verb ya, kita eliminate. Pilihan B ini pasif dan plural ya, sedangkan sementara subjek juga plural. Kelihatannya cocok pilihan kita B ya. Pilihan C ini kata keterangan ya, tidak bisa sebagai verb ya. Demikian pula next month adalah kata keterangan ya, tidak bisa sebagai verb. Pilihan kita yang cocok untuk contoh ketiga ini adalah yang B. Begitu kira-kira. Jadi untuk soal structure ini ya, maupun di written expressions ya, hal pertama yang kita lakukan ketika kita melihat kalimat soal adalah melihat subjek dan verb. Apakah sudah ada kedua-duanya atau tidak ada salah satu di antaranya. Baik, kita langsung ke soal ya, pembahasan soal. Nah, di sini ada 10 soal ya, kita bahas. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini cukup kita bahas semuanya. Kalau kita lihat yang kalimat pertama ya, di sini sudah dilawuli oleh keterangan waktu, kemudian ada verb ya, kemudian objek ya, gerund sebagai objek. Nah, di sini yang tidak ada adalah subjeknya ya. Kalau kita kasih subjek di sini, maka misalnya I, kalimat tersebut menjadi benar ya. Kalimat ini incorrect ya, karena tidak memiliki subjek. Yang kedua ya, kalau kita perhatikan ya, ini subjek ya, kemudian ini verbnya ya, cocok ya. Ini subjek, ini verb ya. Verbnya pasif dengan auxiliary ya. Pasif dengan auxiliary tidak mengenal subjek singular atau plural ya, yang mana saja boleh dengan pasif auxiliary ya. Baik, berarti kita consider bahwa yang nomor 2 adalah betul. Nomor 3, kalau kita perhatikan ya, ini adalah kata benda sebagai subjek. Terus kita lihat di sini keterangan ya, keterangan object of prepositions ya. Ini juga object of preposition, sorry, sampai sini ya. Dan kata keterangan. Berarti tidak memiliki verb, berarti incorrect ya. Untuk nomor 3 menjadi benar, kita harus kasih verb ya. Nah, di sini yang paling cocok sepertinya ya. Kita kasih is di sini singular karena di sini juga singular ya. Kemudian yang 4, kita perhatikan di sini ada frase subjek ya, kata benda, program ya. Program ya. Didahului oleh keterangan beberapa ya. Kemudian ada kata kerja has, provides. Sepertinya present simple ini ya. Karena ini membicarakan fakta ya. Jadi kata kerjanya kalau singular harus dikasih s ya. Kebetulan sini benar dan sini benar. Namun double di sini ya. Jadi kalimat ini memiliki double verbs ya. Kata kerja 2 buah ya. Jadi kita harus eliminate salah satu di antaranya. Boleh yang has kita eliminate ya. Menjadi the new computer program provides a variety of helpful applications. Atau the new computer program has a variety of helpful program. Kita eliminate salah satu di antaranya ya. Okay, so number 4 is incorrect. Kemudian yang nomor 5 ya. Kita lihat di sini the box subjek ya. Kemudian can be opened ya sebagai kata kerja pasif dengan auxiliary ya. Seperti saya bilang singular maupun plural doesn't matter ya. Sama saja bisa menerima ya. Kemudian keterangan ya. Jadi kalimat ini
benar. Baik, kita lanjut ke nomor 6. The assigned text. Ini adalah subjeknya. Ya, ini keterangan ya. Kemudian for historic class, keterangan untuk subjek ya. Kemudian ada lagi pronoun sebagai subjek. Berarti kita memiliki double subject. Kemudian contains ya in present simple ya. Singular ya, singular subject, singular verbs correct ya. Namun subjeknya double ya. Untuk menjadi benar kalimat ini kita harus cross yang it-nya ya, pronouns-nya. Okay? So number 6 is incorrect. Number 7, the subject is the papers. The verb is should be emptied. And this is the kata keterangan ya, menerangkan the papers. Kemudian juga ini juga keterangan untuk verbnya. Oke? Kalimat yang nomor 7 correct ya. Nomor 8, departure is the subject ya. Before down, keterangan. On about, keterangan. In the middle of harbor, keterangan. Berarti kalimatnya salah ya, karena tidak mengandung, tidak memiliki kata kerja. Untuk menjadi benar, kita boleh meletakkan di sini salah satu between keterangan ya, kata kerja is ya. Jadi kita baca departure before down on about is in the middle of the harbor. Oke, jadi kalimat ini kita consider sebagai incorrect ya. Nomor 9, yesterday kata keterangan, kemudian verb ya, object, interesting article ya. Keterangan tentang artikel ya. Oke. Berarti tidak memiliki subject. Ini incorrect. Untuk menjadi benar kita kasih misalnya yesterday we found. Oke. Alright, final one. The new machine, ini kata kerja, ini subjeknya, frase noun ya. Kemudian ada dua verb kalau kita lihat sini ya, is dan processes. Kemudian ada object ya. Object dan keterangan ya. Jadi di dalam present simple bisa dengan to be, bisa dengan verb ditambah s ya, atau es. Nah di sini verbnya double ya. Kita harus cross salah satu di antaranya. Ya misalnya is ya. The new machine processes 50% more than the previous machine. So number 10 is correct. So that's the pembahasan soal untuk exercise pertama. Sampai berjumpa lagi di pembahasan soal-soal TOEFL ITP baik untuk structure dan written expressions, listening maupun reading. Sampai berjumpa.